Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kami berharap di tahun 2022 ini tidak ada lagi ASN yang terlibat dalam pengedaran dan penyalahgunaan. Dengan penataan pasar besar itu sampai dengan hari ini yang ada sekarang terkait dengan kebersihan yang mungkin tugas dan penataan pedagang yang kita harapkan hari ini tidak lagi menjual di luar. Selamat pagi dari Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. PLT Wali Kota Bau-Bau ingatkan aparaturnya jangan ada lagi yang terlibat narkotika seperti 3 oknum ASN tahun 2021 lalu. Sejak mencanangkan awal 17 Januari, persentase vaksinasi anak di Buton Utara sudah 29,3%. Inilah Warta Kepton selengkapnya. Jumat 4 Februari 2022 bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, sebelum kami menyampaikan Warta Kepton pagi ini, terlebih dahulu kami update informasi seputar COVID-19 di tanah air. Pemerintah melaporkan penambahan 27.197 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan kasus itu terbesar di 34 provinsi di Indonesia. Hingga Kamis 3 Februari, total kasus COVID-19 di Indonesia kini mencapai 4.414.483 orang. Sejak pengumuman kasus pertama pada 2 Maret 2020. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, penambahan tertinggi ada di DKI Jakarta dengan 10.117 kasus. Kemudian Jawa Barat dengan 7.308 kasus dan Banten dengan 4.312 kasus. Sementara itu, pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 5.993 orang, sehingga jumlahnya menjadi 4.154.797 orang. Kemudian ada penambahan 38 kasus kematian akibat COVID-19. Dengan demikian pasien COVID-19 meninggal dunia jadi 144.411 orang. Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, PLT Wali Kota Bau-Bau ingatkan aparaturnya jangan ada lagi yang terlibat narkotika seperti 3 oknum ASN tahun 2021 lalu. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Kami berharap di tahun 2022 ini tidak ada lagi ASN yang terlibat dalam pengedaran dan penyalahgunaan narkotika. PLT Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengingatkan ASN-nya agar tidak ada lagi yang tertangkap tangan menyalahgunakan narkotika seperti tahun 2021 lalu. Hal itu diungkapkan Monianse usai membuka kegiatan rapat koordinasi program ketahanan keluarga anti narkoba di Bukit Wolio Indah pada Kamis pagi. Ia menegaskan dalam setiap kesempatan melalui rapat maupun apel, dirinya selalu mengingatkan aparaturnya menjaga diri dan keluarga dari narkoba. Monianse menyebutkan berdasarkan data kepolisian tahun 2021 ada 3 ASN tertangkap tangan menguasai narkoba, 2 diantaranya seorang wanita berprofesi sebagai guru dan 1 lainnya pegawai di kantor Wali Kota Bau-Bau. Jadi jangan kita kalah, karena kita masih ada orang. Karena melawan pengedar narkotika itu bukan gampang, karena mereka juga mempertahankan hidup. Ini bisnis paling menarik. Bayangkan saja, lebih mahal dari emas hari. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kita melawan mereka. Jadi kalau kita hanya setengah-setengah, ya kita kalah.
Mengenai kasus narkoba yang juga melibatkan anak di bawah umur dan mengancam anak-anak di Kota Bau-Bau, Monianse meminta peran serta orang tua meningkatkan kesadaran terhadap bahaya narkoba. Sementara data Polres Bau-Bau, kasus narkoba periode 2021 ada 12 kasus, sedangkan tahun 2020 ada 15 kasus atau turun 3 kasus. Meski menurun secara kuantitas banyak barang bukti tahun 2021, di mana angkanya mencapai 178,54 gram, sedang tahun 2020 hanya 11 gram sabu. Berdasarkan data Satres Narkoba, penggunanya rata-rata usia produktif mulai dari 21 hingga 30 tahun ke atas. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kelurahan BWI jadi lokus program ketahanan keluarga anti narkoba di Kota Bau-Bau. Selengkapnya kembali Wade Nurliani melaporkan. Badan Nasional Narkotika Kota Bau-Bau melaksanakan rapat koordinasi program ketahanan keluarga anti narkoba di Kelurahan Bukit Wolio Indah, BWI, Kecamatan Wolio sebagai salah satu kelurahan bersinar di Kota Bau-Bau. Selain BWI, ada 2 kelurahan lainnya di wilayah BNNK Bau-Bau menjadi pilot project program ketahanan keluarga anti narkoba di tahun berjalan. Kepala BNNK Bau-Bau Alam Sajufri mengungkapkan, Kelurahan BWI menjadi lokus kegiatan karena amanah dan pilihan kepala daerah sebagai salah satu kawasan rawan dan patut dipertahankan agar tidak menjadi sarang wilayah penyalahgunaan narkotika. Ia menjelaskan setelah rapat koordinasi, BNNK akan melatih beberapa perwakilan masyarakat, utamanya ibu dan anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Selain pelatihan, keduanya akan diberikan ilmu tentang narkoba. Setelah rapat koordinasi ini, kita juga ada perwakilan dari beberapa masyarakat untuk dilatih, anak dan ibu. Dilatih apa itu? Pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, bahaya tentang narkotika itu dibekali. Jadi ibu, jadi bukan cuma anak yang dibekali, tapi ibunya juga dibekali. Sementara Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse saat membuka kegiatan mengapresiasi dan mendukung penuh terlaksananya program, mengingat kasus narkoba di Bau-Bau terus merajalela dan setiap tahun temuan kasus juga memprihatinkan, bahkan menyeret ASN Pemkot Bau-Bau sebagai pengedar. Ia menambahkan, di tahun-tahun sebelumnya Bau-Bau masih menjadi daerah transit, namun beberapa tahun terakhir Bau-Bau sudah menjadi sasaran penyebaran narkotika dengan hasil temuan barang bukti berdasarkan data Polres Bau-Bau di atas 100 gram untuk tahun 2021. Makanya kita mencoba melakukan penguatan, salah satu di antaranya dalam program hari ini. Kita akan sampaikan di seluruh kelurahan kita agar keluarga di masing-masing kelurahan itu punya kesadaran tentang bahaya narkotika. Gerakan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba juga bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap program P4GN, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah. Sementara itu ada 5 kelurahan bersinar yang berhasil terbentuk di Kota Bau-Bau, beberapa di antaranya Kelurahan Sulaa dan Kelurahan Wale. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau melanjutkan penataan Pasar Wameo. Salah satunya akan merelokasi sejumlah pedagang yang masih berjualan di pinggir jalan masuk ke dalam bangunan pasar. Afrian Syah melaporkan. Terkait dengan penataan pasar Wameo kita lakukan terus sampai dengan hari ini. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disberdagbarin Kota Bau-Bau hingga kini terus melakukan penataan pasar-pasar tradisional, salah satunya Pasar Wameo. Penataan Pasar Wameo jadi salah satu fokus Disperdagbarin Bau-Bau demi memberikan kenyamanan masyarakat ketika berbelanja. Tidak hanya itu, penataan tersebut untuk mendongkrak pendapatan asli daerah PAD dari sektor pasar. Kepala Disperdagbarin Bau-Bau Laude Ali Hasan mengatakan, sesuai arahan PLT Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse, bahwa penataan Pasar Wameo akan terus dilakukan. Pasalnya, lanjut Ali, PLT Wali Kota Bau-Bau mendapati masih ada beberapa masalah yang mesti segera diatasi saat meninjau langsung Pasar Wameo baru-baru ini. Terkait dengan penataan pasar Wameo kita lakukan terus sampai dengan hari ini. Yang ada sekarang terkait dengan kebersihan yang mungkin dan penataan pedagang yang kita harapkan hari ini tidak lagi menjual di luar, kita upayakan harus masuk dalam semua. Ali mengaku saat ini masih ada beberapa pedagang berjualan di dekat area situs sejarah Batu Puaro. Tidak hanya berjualan, namun menjadi tempat bongkar muat barang jualan sehingga akan ditata lagi. Nah, itu yang kita upayakan supaya masuk ke dalam semua. Sehingga para pembeli itu bukan dia keluar-keluar, tapi masuk ke dalam. 38 penjual itu yang masih ada di luar. Supaya kita bisa optimalkan tempat-tempat yang masih belum dimanfaatkan.
Tidak hanya itu, lanjut Ali, penataan juga akan menyasar tenda-tenda jualan yang dibangun pedagang di beberapa titik. Pasalnya, tenda yang dibangun tidak seragam sebagaimana arahan pemerintah. Kan kelihatan sekarang ini masih ada pedagang yang asal pasang tenda tidak sesuai dengan apa yang kita sudah sampaikan. Jadi hari ini kita upayakan tenda-tendanya nanti seragam. Itu yang kita sementara mengadakan. Insya Allah sampai bulan 3 itu tuntas semua. Sejauh ini, kata Ali, pedagang tidak melakukan protes berlebihan atas langkah penataan pasar tersebut. Karena sejak awal pihaknya menata pasar dengan konsep tanpa konflik. Ali Hasan juga menambahkan langkah penataan sejumlah pasar tersebut berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD pada dinas yang dipimpinnya, di mana realisasi PAD di Disperdagberin Bau-Bau pada 2021 melebihi target, yakni senilai 1.480 juta dari target 600 juta. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) atau yang biasa disebut BP Jamsostek Cabang Bau-Bau bersama Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari melaksanakan kegiatan sosialisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan. Sosialisasi tersebut berlangsung di tempat pelelangan ikan TPI Wameo, Kota Bau-Bau, Kamis pagi kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kepala BP Jamsostek Bau-Bau Bobi Harun menyebutkan data sekitar 200 nelayan di Kota Bau-Bau terdaftar ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Seluruhnya terdaftar dalam 2 program. Pertama, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Bobi Harun juga menjelaskan bahwa di tahun 2022 ini, pihaknya akan bergerak lebih masif lagi dalam memberikan perlindungan bagi nelayan, di mana metode yang digunakan dalam melakukan akuisisi tersebut adalah dengan bekerja sama penyuluh perikanan dalam perlindungan koperasi yang bergerak di bidang perikanan. Sementara Subkoordinator Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari, Eril Lesmana Ishak, memiliki harapan yang sama, yaitu agar setiap nelayan, khususnya di Buton Raya, dapat terdaftar dalam program BP Jamsostek. Terpisah, Kepala BP Jamsostek Sulawesi Tenggara, Minarni Lukman, mengungkapkan harapannya agar setiap nelayan memiliki kesadaran diri akan pentingnya terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam kegiatan turut hadir Kepala Syah Bandar Kota Bau-Bau, Polair, perwakilan SKIPM Bau-Bau, Dinas Kelautan dan Perikanan Bau-Bau, serta 30 nelayan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PLT Wali Kota Bau-Bau ingatkan aparaturnya jangan ada lagi yang terlibat narkotika seperti 3 oknum ASN tahun 2021 lalu. Sejak pencanangan awal 17 Januari, presentase vaksinasi anak di Buton Utara sudah 29,3%. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. RRI Bau-Bau, Jalan Bati Abri, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau.